Hai, halo Tribuners, kembali lagi dalam program Tribun News On Cam bersama saya Ruth Aurora di sini dan saya sudah terhubung nih dengan salah seorang pemenang dari kompetisi internasional bertajuk MIT COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 yang digelar pada 19 sampai dengan 21 Juni. Dia adalah Adriana Viola Miranda dan kita langsung saja sapa. Hai Adriana. Halo, halo Mbak. Halo. Eh, Sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu nih buat Adriana udah memenangkan kompetisi COVID-19. Digelarnya gimana? Boleh diceritain dong pengalamannya gimana selama mengikuti kompetisi tersebut? Oke, jadi sebenarnya itu lombanya online Mbak, daring, Mhm. daring dalam jaringan. Jadi lombanya itu kan diselenggarakan 19 sampai 21 Juni. Mula-mula itu jadi saya daftar dulu, terus setelah daftar itu dari berdasarkan keterampilan dan juga motivasi saya itu dipilih pesertanya gitu. Kebetulan yang daftar sekitar 4.000, nah saya kepilih jadi 1.500 di antara peserta tersebut. Selain itu, setelah itu untuk prosesnya sendiri itu challenge ini itu hackathon. Jadi hackathon itu adalah acara di mana dalam waktu yang udah ditentukan, peserta yang awalnya nggak kenal satu sama lain itu kemudian harus kenalan, membuat tim dan berkolaborasi untuk membuat suatu ide gitu. Kebetulan saat ini karena ada COVID-19, jadi tema yang dibawakan adalah bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat COVID-19 itu gitu. Nah, jadi awalnya saya masuk ke dalam tim saya karena kebetulan punya ketertarikan kepada isu yang sama gitu. Kebetulan isu yang dimaksud adalah isu terhadap monitoring dari orang-orang dengan penyakit kronis. Karena kalau misalnya orang dengan penyakit kronis kan sebenarnya harus monitoring. Akan tapi karena COVID-19 ini jadinya monitoring itu sangat berkurang gitu. Karena kan orang pada takut untuk datang ke rumah sakit kayak gitu. Jadi oleh karena itu kami memikirkan cara terbaru bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan secara maksimal uh, sekalipun dibatasi karena COVID-19 ini kayak gitu. Sebenarnya ada solusinya namanya telemedicine. Telemedicine ini adalah monitoring atau tindakan medis secara jarak jauh. Tapi masalahnya untuk jarak jauh ini biasanya menggunakan internet. Nah, kebetulan di Latin Amerika itu banyak sekali orang yang belum bisa punya akses ke internet. Dan ini sebenarnya kan dirasakan di banyak tempat, gak cuma di sana aja, tapi juga di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Nah, itulah yang berusaha kami selesaikan gitu. Terus berarti dibagi jadi berapa kelompok tuh dari kompetisi Hmm, itu? jadi sebenarnya kompetisinya kan ada 1.500 orang. Nah, itu Mhm. dibagi ke dalam 10 track atau kayak 10 kategori gitu. Nah, kebetulan saya masuknya ke Track B ya? kategori New Ways, iya track B, New Mhm. Ways to Deliver Care in the COVID-19 Hmm. World, atau cara-cara untuk bukan mengantarkan apa ya, pokoknya cara-cara pelayanan kesehatan di dunia COVID ini gitu, karena kan banyak batasan yang terjadi. Kebetulan di track itu ada 300 orang, salah satu track yang paling banyak pesertanya. Nah, itu sebenarnya jadi untuk pembagian tim itu bebas gitu. Jadi tergantung kita cocoknya sama orang yang mana gitu. Jadi peserta tiap tim itu berkisar antara 3 sampai 7 orang. Kalau nggak salah di track saya itu ada sekitar mungkin 30-an lah timnya. Oke. Lalu berarti di track B itu ada berapa kelompok tuh total? Ya itu 30 Tiga tim itu puluh kira-kira tiga tiga puluh tim puluhan ya. Saya Dan nggak tahu persisnya sih. dan itu kenapa punya kalian bisa menjadi pemenangnya? Apa yang benar-benar membuat juri merasa bahwa ini adalah sistem yang memang harus dimenangkan? Kalau dari feedback jurinya itu karena um, jadi sebenarnya kan ada 4 penilaian, ada impact atau seberapa besar impactnya ke masyarakat, lalu juga implementasinya kira-kira visible atau enggak, dan inovasinya apakah nilai inovasi dibandingkan dengan solusi-solusi yang lain yang udah ada, dan juga terakhir presentasi. Kalau dari jurinya itu kami terutama sangat menyelesaikan di bagian impact gitu, karena kan uh, kebetulan banyak sekali yang memang memerlukan solusi kami ini, yaitu bagaimana caranya untuk bisa monitoring pasien sekalipun nggak ada internet seperti itu. Selain itu juga untuk yang penyakit kronis ini, kan kami menggunakan sistem SMS untuk monitoringnya. Nah itu sebenarnya berdasarkan hasil analisis kami itu cukup unik gitu. Jadi belum ada banyak solusi yang menggunakan SMS untuk telemedicine itu, kayak gitu sih. Boleh dong dijelasin dulu sistem dari telemedicine yang kamu omongin tadi secara detailnya gitu, secara rincinya. Ya jadi ini kan
Namanya Amigo. Amigo itu adalah sebuah sistem telemedicine yang fokusnya untuk monitoring pasien, lalu juga untuk mengingatkan pasien apakah kira-kira perlu tata laksana yang harus dimakan gitu. Misalnya kalau misalnya pasien diabetes misalnya kan itu harus sering minum obat. Nah itu jadi kami ini sebenarnya SMS reminder untuk mengingatkan jangan lupa minum obatnya gitu. Selain itu juga kami adalah sistem yang mengizinkan booking appointment secara virtual. Jadi kayak check-in pesawat gitu sebenarnya kan udah bisa online check-in. Nah itu yang kami harapkan bisa juga ada di RSRS gitu, agar waiting room-nya jadi nggak perlu penuh karena bisa remote. Dan ya jadi sistem itu kalau untuk yang nggak punya internet kita pakainya SMS, tapi kalau misalnya untuk yang ada internet kita pakai WhatsApp. Nah sistem ini tuh dihubungkan dengan database dari hospital atau rumah sakit. Nah nanti sesuai dengan kebutuhan pasien yang ada di setiap rumah sakit itu, kami akan mengirimkan SMS gitu, sesuai dengan data yang dimiliki hospitalnya. Jadi jadi ada kerjasama antar rumah sakit juga berarti ya, Adriana? Iya, jadi Amigo ini nanti bakal diintegrasikan dengan sistem rumah sakit, supaya sistem rumah sakit ini bisa memonitor pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis dengan lebih optimal. Pembagian kelompoknya itu secara langsung ya, dadakan ya saat itu juga ya? Iya, dadakan. Karena sih maksudnya gimana caranya kamu untuk bisa langsung berpikir bersama untuk menciptakan satu sistem? Apa ada kesulitan nggak sih kira-kira? Sebenarnya kalau untuk kesulitan kayaknya utamanya dari perbedaan budaya sama perbedaan bahasa. Pertama kalau untuk perbedaan bahasa kan ya karena kan first language-nya bukan bahasa Inggris ya. Yang kedua itu perbedaan budaya karena kebetulan tim saya itu dari banyak negara. Jadi yang mungkin bagi saya penting, bagi mereka mungkin kurang sesuai dengan pengalaman mereka sendiri gitu. Nah tapi sebenarnya itu balik lagi ke timnya sih, kalau selama timnya saling memahami satu sama lain gitu. Jadi pada akhirnya kan lancar-lancar aja gitu. Selain itu juga paling satu lagi sih masalah time zone tuh berpengaruh banget. Yep. Karena kebetulan saya di Indonesia, yang lain itu rata-rata orang Latin Amerika atau Amerika Serikat gitu. Cuma satu yang kebetulan dari Hong Kong kan, dari Asia juga gitu. Jadi waktu mereka bangun saya tidur dan sebaliknya. Tapi ya sisi baiknya jadinya ini sih jadi selalu ada yang kerja gitu. Karena kan waktunya beda. Iya. Jadi waktu kamu tidur mereka bekerja, terus nanti kalau mereka tidur kamu yang kerja gantian ya. Iya benar kayak gitu. Terus keinginan untuk menjadikan sistem ini diterapkan di negara kita di Indonesia. Ada banget sih. Sebenarnya memang harapannya ikut kegiatan ini pertama kali itu adalah untuk nemuin solusi yang sesuai juga untuk di Indonesia. Makanya targetnya akhirnya ke yang nggak punya internet gitu. Karena kebetulan sekalipun itu fokusnya di Latin Amerika untuk saat ini, kan masalah internet tadi juga ada di Indonesia. Ya mohon doanya aja karena semoga untuk jika ini mau pilot study dulu di rumah sakit di sana di Latin Amerika, semoga nanti kalau berhasil bisa lanjut di Indonesia gitu. Kan aku juga sempat kepo-kepo ini tentang kamu, bahwa kamu ternyata adalah satu-satunya mahasiswa dalam tim kamu ya. Gimana sih perasaannya? Maksudnya ada nggak sih ketimpangan sendiri antara kamu dengan orang dari anggota timmu yang lainnya? Sebenarnya awalnya rasanya minder sih ya, karena kebetulan timnya kan rata-rata udah banyak pengalaman kerjanya gitu. Ada yang udah 15 tahun kerja dan lain-lain. Tapi sebenarnya pas kerja sama mereka tuh berasa sih bahwa yang penting tuh sebenarnya ada kemauan buat usaha gitu, kemauan buat bantu. Karena biar bagaimanapun kan kita sebagai yang masih muda juga bisa ngasih perspektif yang berbeda dari mereka yang sudah berpengalaman gitu sih sebenarnya. Jadi kalau dirasa timpang sih sebenarnya enggak ya, karena justru jadinya ngasih berbagai perspektif baru ternyata gitu. Sekalipun di awalnya minder banget karena kan aduh beda banget, jomplang gitu rasanya sih. Gitu. Kalau boleh tahu, berarti ada berapa? 7 anggota ya? Iya, 7 anggota. Itu boleh dong disebutin siapa aja dan itu profesinya apa aja? Jadi ada Gabriel itu dari Brazil, dia dokter. Lalu ada Paulo dan Franco, itu dia dua-duanya dari Argentina, dua-duanya adalah AI developer. Ya, selain itu juga ada Franco kebalik-balik nih. Franco Chile kalau nggak salah, dan itu dia di rumah sakit juga, tapi pokoknya dia di bagian teknis lah. Jadi Franco, Paulo, dan Pablo itu dari bagian teknisi, baik dari developernya, terus juga karena kebetulan kan kami pakai machine learning, nah itu dia juga yang bakal mengerjakan bagian machine learning itu.
Terus ada Laura dari Amerika. Laura ini dia public health consultant. Jadi kerja di bagian kesehatan masyarakat gitu. Terus terakhir ada namanya Malinda dari Hong Kong. Dia itu dosen di universitas di Hong Kong, namanya HKUST. Ya. Pembuatan sistemnya itu jangka waktunya 2 hari ya, benar ya? Itu gimana sih caranya untuk membagi tim supaya bisa efektif? Boleh Jadi saya 2 hari itu dari mulai kita formasi tim sampai selesai gitu. Presentasi soal proof of concept gitu. Apakah ini project bisa dijalankan atau enggak? Jadi waktu itu kami dibaginya ke yang bagian ngerjain yang bisnis. Jadi maksudnya bisnis modelnya seperti apa, kira-kira dapat untung dan sustainable-nya seperti apa. Nah, begitu itu sekitar 2-3 orang di situ gitu. Saya termasuk di situ. Nah, selain itu juga ada lagi yang fokusnya ke teknologi. Jadi dia fokus ke pengembangan prototipenya, lalu juga hal-hal yang kira-kira harus diperhatikan gitu, mungkin data privacy dan lain-lain. Terus terakhir baru desain gitu sih sebenarnya. Jadi kayaknya kalau untuk biar efektif tuh yang penting dibagi aja di awal siapa yang ngerjain apa gitu. Lalu dari antara kelompok-kelompok nih, ada nggak sih satu sistem yang menurutmu juga menjadi saingan terberatmu gitu? Kayak kamu juga ngerasa, kayaknya ini keren deh gitu. Ada nggak sih? Mikir dulu. Sebenarnya ada sih, tapi karena saking banyaknya jadi yang mana ya? Sebenarnya semua proyeknya keren-keren sih. Paling yang paling bikin berkesan tuh apa ya? Mungkin ini ya screening tapi pakai suara gitu. Jadi screening COVID-19, tapi bukan dari yang track saya sih, cuma dari track lain gitu. Nah itu jadi screening COVID-19 tapi pakai suara batuk dan suara nafas. Dan itu efektivitasnya cukup tinggi. Itu menurut saya menarik banget sih, karena kalau misalnya kita bisa bikin seperti itu, ya akan sangat membantu kan gitu. Nah, kalau misalnya nih digelar lagi ya kompetisi serupa, kalau misalnya Adriana mengikuti kompetisi ini, kira-kira ada nggak sih sistem yang terpikirkan banget nih bagi Adriana untuk menjalankan sistem yang terpikirkan oleh Adriana itu? Jadi kayak sebenarnya gitu. Jadi selain project ini ada project lain juga sih. Dan karena kan waktu itu sebenarnya ikut ini hackathon yang ke-10 kali. Jadi sebelumnya pernah juga ikut di awal April tuh udah ikut juga hackathon MIT yang lain. Jadi pengennya sih ngebawain yang project itu gitu. Kebetulan waktu itu tuh soal healthcare workforce deployment. Jadi bagaimana cara menyebarkan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan COVID-19. Karena kan kebetulan misalnya bagi bagian A gitu, atau kota A yang mereka itu tenaga kesehatannya banyak, tapi COVID-19-nya malah sedikit, dan sebaliknya. Jadi kan timpang. Nah itu yang mungkin bisa diselesaikan kalau misalnya ada model yang bisa membantu persebaran tenaga kerja dengan lebih baik. Jadi pengen itu sih yang dibawakan. Kalau misalnya dari Adriana sendiri untuk menerima kemenangan ini pasti bahagia banget ya. Nah, gimana tanggapan dari orang-orang sekitar, mungkin dari ibu atau mungkin teman-teman dekat? Dari orang tua sih bahagia banget, alhamdulillah. Apalagi kan mereka melihat banget dari, maksudnya kan ini yang ke-10 kali, jadi kalau ketika akhirnya berhasil, mereka senang gitu. Dan dari teman-teman dekat juga sangat mendukung, dan dari fakultas juga FKUI itu sangat mendukung. Saya senang banget sih pokoknya atas dukungannya. Semoga kegiatannya bisa segera menjadi nyata, maksudnya bisa segera diaplikasikan ke masyarakat, jadi semua yang mendukung bisa mendapatkan manfaat. Kalau ini kamu ngikutin kompetisi ini diminta tolong sama universitasmu atau kamu pribadi yang mengajukan diri untuk mengikuti kompetisi? Aku pribadi sih kayak gitu, cuman didukung sama fakultasnya gitu. Dari kamu pribadi, dari kacamata seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran ya. Menurut kamu panduan COVID-19 ini gimana sih? Sebenarnya menurutku ini adalah, jadi ya tentu saja ini adalah tantangan bagi manusia gitu, as a whole di seluruh dunia, untuk bisa melawan apa yang diberi sama alam gitu kan. Dan memang banyak banget konsekuensinya yang mungkin sangat merugikan bagi orang lain. Dan bagi saya sendiri juga, karena kan jadi banyak sekali yang terganggu di hidup kita lah.
Tapi di sisi lain, sebenarnya COVID-19 ini juga kalau menurut saya adalah kesempatan buat kita tuh membuka diri terhadap solusi-solusi yang nggak dipikirkan sebelumnya. Misalnya sebelum COVID-19 kan penggunaan virtual learning, online learning itu kan sangat jarang, tapi kan sekarang jadi banyak gitu. Jadi sebenarnya saya ngerasa ini sekalipun banyak sekali kerugiannya, di sisi lain bisa dijadikan batu loncatan buat kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu. Contohnya lebih dekat dengan teknologi gitu. Terus ada nggak sih kegiatan-kegiatanmu yang tertunda karena COVID-19? Ada banget. Sebenarnya kebetulan kan harusnya kalau di kedokteran saya lagi koas tingkat 1. Nah itu jadinya karena kebetulan masih koas nih, jadi kan belum bisa turun juga ke masyarakat dan karena ilmunya masih sangat kurang gitu. Jadinya kuliahnya jadi dibatasi. Jadi kuliahnya malah jadi online learning via Zoom juga gitu. Baru nanti setelah masuk kembali, baru nanti semua yang harusnya kita pelajari, ketemu pasien lah, teknik harusnya seperti apa gitu. Nah itu baru dipelajari gitu sih. Jadi itu tantangan banget sebenarnya karena biasanya kan untuk kuliahnya itu penuh gitu. Biasanya kita ketemu pasien terus, ini malah jadinya harus online. Itu sangat berpengaruh sih sebenarnya ke pembelajaran. Terus ada nggak sih upaya-upaya lain yang pengen banget kamu lakuin untuk pencegahan COVID-19? Sebenarnya saat ini saya lagi terlibat di beberapa kegiatan juga. Kegiatannya itu project-project soal screening COVID-19, lalu juga ada online campaign bareng sama teman-teman dari 60 negara soal COVID-19 itu gimana sih gitu. Terus satu lagi itu soal ya tadi healthcare workforce deployment, dan pokoknya intinya ada beberapa project yang memang soal COVID-19. Nah itu diharapkannya bisa dilanjutkan terus sih supaya akhirnya bisa bermanfaat di masyarakat. Gitu. Oke, ini agak keluar dari sedikit pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Aku mau tanya nih, gimana sih pendapat kamu sebagai seorang mahasiswa kedokteran menanggapi tentang bagaimana pemerintah atau tim medis menangani COVID-19 di Indonesia ini, menurut kamu pribadi? Sebenarnya ada yang cukup baik, tapi kan sebenarnya kayak seperti respons terhadap bencana pada yang maksudnya yang karena kan ini bencana gitu, jadi pasti ada kekurangannya kayak gitu sih. Tapi kalau menurutku sih sebenarnya pemerintah sudah cukup berusaha sih sebenarnya. Mungkin tapi ada beberapa yang bisa ditingkatkan lagi. Misalnya mungkin untuk tata laksana mungkin bisa dipelajari. Ya, bisa lebih disesuaikan dengan evidence based medicine gitu. Jadi jurnal-jurnal yang keluar di riset-riset yang sudah terpercaya lah intinya gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau overall menurutku sih ya sudah cukup baik lah gitu. Adriana ini adalah seorang yang memiliki andil dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, kalau misalnya ada Tribuners di rumah nih yang pengen juga untuk bisa menjadi seorang Adriana, apa nih pesannya buat mereka? Mungkin ini deh, jangan takut untuk ikut berusaha dan berkolaborasi, karena sebenarnya seberapa kecil pun skill yang kita punya, yang kita rasa kita punya gitu, pada akhirnya setiap kontribusi itu akan sangat berharga, apalagi lagi pandemi COVID begini. Misalnya mungkin sesederhana sharing informasi yang kredibel gitu, atau apa lagi ya, sekadar mungkin saling mendukung satu sama lain selama pandemi COVID ini, itu akan sangat berarti, karena sebenarnya sekecil apapun itu pasti berperan. Dan saya itu juga kalau misalnya mungkin ingin ikut yang di kancah internasional, seperti waktu itu kemarin saya ikut MIT COVID-19 Challenge, itu sebenarnya gak perlu takut dan gak perlu ragu, karena sebenarnya setiap orang luar negeri juga sangat menghargai kok kalau kita mau ikut membantu dan berusaha gitu. Apalagi di zaman pandemi COVID begini kan semuanya sangat ingin bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi karena COVID-19 ini. Gitu. Jadi kuncinya adalah jangan takut, selama ada keinginan pasti ada jalan. Oke, baik, terima kasih banyak Adriana untuk waktunya, dan juga kita mau minta maaf karena kemarin sempat ada perubahan jadwal terus ya. Iya, nggak apa-apa, makasih juga ya. Oke, atas kesempatannya. Thank you so much, dan ini mungkin pengalamannya akan bisa sangat bermanfaat buat Tribuners semua di rumah, untuk mana tahu juga ada yang pengen ikut andil nih dalam menangani COVID-19 tapi mereka masih ragu. Thank you Adriana. Terima kasih. Ya. Yeah.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.